Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Manajemen Pemasaran 2. Saya Ibu Rina Sri Wahyuni, dosen pengampu mata kuliah dari Fakultas Ekonomi Universitas Kaltara. Baik, mata kuliah ini merupakan bagian penting dari kurikulum di semester 4 dengan bobot 3 SKS. Fokus utama dari mata kuliah ini adalah memahami bagaimana teknologi modern mengubah strategi pemasaran melalui pendekatan marketing 5.0. Baik, kita akan membahas berbagai teknologi seperti artificial intelligence, big data, hingga augmented reality, dan bagaimana semuanya bisa diterapkan untuk membangun pengalaman pelanggan yang luar biasa dan berkelanjutan. Baik, mari kita siapkan diri untuk menjadi pemasar yang tidak hanya cerdas secara teori, tapi juga siap menghadapi dunia digital yang terus berubah. Mata kuliah Manajemen Pemasaran 2 ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan memahami dan mengaplikasikan pemasaran modern yang berbasis teknologi dan berorientasi pada keberlanjutan. Pendekatan yang digunakan adalah Marketing 5.0, di mana Marketing 5.0 ini memadukan inovasi teknologi seperti Artificial Intelligence, Big Data, Internet of Things, hingga Augmented Reality dengan nilai-nilai etika, keberlanjutan, dan pengalaman pelanggan. Ada 4 capaian utama yang akan kita capai dalam mata kuliah ini. Yang pertama, di mana mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar dari Marketing 5.0. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis peran teknologi dalam pemasaran digital dan berkelanjutan. Kemudian yang ketiga, mahasiswa belajar merancang strategi pengalaman pelanggan berbasis teknologi. Dan yang keempat, mahasiswa mampu mengevaluasi isu etis, privacy, dan keamanan data dalam dunia pemasaran digital. Dengan capaian ini, diharapkan mahasiswa lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja dan menjadi pemasar yang adaptif, inovatif, dan bertanggung jawab secara sosial. Dalam mata kuliah ini, kita memiliki 4 capaian utama atau CPMK yang harus dicapai. Pertama, mahasiswa memahami prinsip dan evolusi pemasaran hingga Marketing 5.0. Kedua, menganalisis peran teknologi seperti AI, Big Data, IoT, dan AR dalam strategi pemasaran digital yang berkelanjutan. Ketiga, merancang strategi pengalaman pelanggan berbasis teknologi dan pendekatan omnichannel. Dan yang keempat, mengevaluasi praktek etika, privacy data, keamanan digital, serta keberlanjutan strategi pemasaran global. Untuk mencapai CPMK tersebut, kita akan mengikuti tahapan belajar mingguan yang disebut sebagai sub CPMK. Setiap minggu, mahasiswa diajak menggali satu aspek penting dari sejarah pemasaran digital, kemudian teknologi dalam perilaku konsumen, serta sampai pada penerapan kampanye pemasaran digital yang etis dan personal. Dengan pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya akan memahami teori, tetapi juga akan dilatih untuk menganalisis dan merancang solusi nyata dalam dunia pemasaran modern. Selama 16 minggu ke depan, kita akan mempelajari materi secara bertahap dan struktur. Kita mulai dengan pemahaman dasar tentang Marketing 5.0, lalu mendalami penggunaan teknologi seperti AI, Big Data, dan IoT dalam pemasaran modern. Selanjutnya, mahasiswa akan membahas strategi customer experience, brand marketing, serta etika dan privacy digital. Di akhir, kita juga akan mengkaji studi kasus nyata dari perusahaan yang sukses menerapkan strategi pemasaran berbasis teknologi. Oke, selanjutnya berkaitan dengan metode pembelajaran yang akan digunakan bersifat interaktif, diskusi kelompok, presentasi, studi kasus, simulasi, hingga proyek kelompok. Penilaian dilakukan secara menyeluruh, mulai dari partisipasi aktif, tugas mingguan, UTS, hingga UAS.
Dengan metode ini diharapkan mahasiswa tidak hanya menguasai teori, tapi juga siap mengaplikasikannya dalam dunia kerja nyata. Oke, baik. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas salah satu pilar terpenting dalam pemasaran digital modern, yaitu strategi membangun customer experience digital. Dalam dunia pemasaran 5.0, pelanggan tidak lagi hanya menilai produk dari kualitas dan harga saja, tapi juga dari pengalaman menyeluruh yang mereka rasakan selama berinteraksi dengan brand. Nah, customer experience atau biasa kita bilang pengalaman pelanggan ini mencakup semua titik kontak dari saat mereka mengenal merek, kemudian mengeksplorasi produk, melakukan pembelian, hingga menerima layanan purna jual. Tujuannya adalah membuat pengalaman itu menjadi mudah, menyenangkan, relevan, dan berkesan bagi si pelanggan. Mengapa customer experience penting di era digital? Karena saat ini pelanggan memiliki banyak pilihan. Yang membedakan bukan lagi sekedar fitur, tetapi bagaimana perusahaan bisa menciptakan koneksi emosional dan kenyamanan digital. Misalnya seperti kita lebih cenderung membeli dari brand yang websitenya cepat, aplikasinya responsif, CS-nya ramah, dan pengiriman barangnya cepat. Semua itu adalah bagian dari customer experience yang baik. Kemudian, bagaimana kita membangun strategi customer experience digital? Nah, dari buku Dimas Wibisono, dalam bukunya Marketing 5.0, ada 3 strategi kunci. Yang pertama, pemahaman perjalanan pelanggan, yaitu customer journey mapping, di mana perusahaan harus memahami langkah-langkah yang dilalui pelanggan dari awareness hingga loyalitas. Diharapkan dengan pemetaan ini kita bisa melihat titik mana yang perlu diperbaiki atau dioptimalkan. Misalnya saat loading halaman, proses checkout yang rumit, atau respon CS yang lambat. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, adalah personalisasi melalui teknologi. Nah, teknologi seperti AI dan data analitik memungkinkan perusahaan memberikan pengalaman yang dipersonalisasi, seperti rekomendasi produk sesuai dengan riwayat pembelian, kemudian email promosi yang relevan, dan sapa pelanggan dengan nama mereka, sehingga ini bisa membuat pelanggan merasa diperhatikan secara pribadi. Strategi yang ketiga adalah pendekatan omnichannel, di mana pelanggan bisa berpindah dari satu kanal ke kanal yang lain, dari Instagram ke website, dari WhatsApp ke toko offline. Oleh karena itu, strategi omnichannel harus memastikan pengalaman pelanggan tetap konsisten dan lancar di semua saluran. Misalnya seperti saat pelanggan mengecek stok di aplikasi, lalu bisa langsung ambil di toko terdekat. Bisa kita ambil contoh nyata seperti brand Tokopedia, Shopee, atau Gojek sudah menerapkan ini. Mereka menawarkan pengalaman digital yang menyatu antara aplikasi, email, notifikasi, dan layanan pelanggan. Bahkan lewat gamifikasi dan loyalty program, mereka membentuk pengalaman yang menyenangkan sekaligus membangun loyalitas. Baik, jadi customer experience bukan sekedar desain website atau promosi. Ini adalah upaya menyeluruh untuk membuat pelanggan merasa nyaman, dihargai, dan dipermudah dalam setiap interaksi dengan brand. Ingat, di era digital, yang terbaik bukan selalu yang termurah, tapi yang paling berkesan. Terima kasih, dan sampai jumpa dalam diskusi kita di kelas. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pengantar mata kuliah manajemen pemasaran 2. Termasuk membahas inti dari bab 4 yang berjudul strategi membangun customer experience digital. Saya harap penjelasan tadi memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana pentingnya pengalaman pelanggan di era digital dan bagaimana kita sebagai calon pemasar bisa membentuknya menggunakan teknologi. Jangan lupa untuk membaca ulang materi dari buku Marketing 5.0 karya Dimas Wibisono dan persiapkan diri Anda untuk diskusi serta tugas mingguan yang akan diberikan. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan melalui LMS, grup WhatsApp kelas, atau langsung saat sesi tatap muka. Terima kasih atas perhatian kalian, tetap semangat, dan jadilah pemasar yang kreatif,
etis, dan inovatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.